UKM. Oke. Diskominfo siap melayani Anda. Terima kasih. Dialog interaktif bersama narasumber menyajikan berita terbaru, tercepat dan terpercaya seputar perkembangan dan kemajuan pemerintah Kabupaten Oku Timur dalam acara Bupati Menyapa. Dipersembahkan oleh LPPL Radio Bersatu Kita Maju. Diskominfo Oku Timur bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah dan didukung oleh Bupati Oku Timur. Baik, selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan program acara spesial Bupati Menyapa yang pastinya edisi hari ini akan menemani Anda kurang lebih 1 jam ke depan bersama narasumber kita spesial perwakilan yang sudah hadir di tengah-tengah kita dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Oku Timur. Dan Alhamdulillah di kesempatan hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita bersama narasumber kita langsung dihadiri oleh Sekretaris yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Oku Timur bersama Bapak Urip Supriyatna SPMM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, semangat. Terima kasih Bapak sudah hadir di Radio Bersatu Kita Maju Pak ya. Oke, baik para pendengar dimanapun Anda berada, tentunya bersama Bapak Urip di kesempatan hari ini beliau tidak sendiri, ditemani juga bersama Bapak Ari Febriansah SSK selaku Kasih Infrastruktur E-Government. Assalamualaikum Bapak. Wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di studio BKM FM Bapak, dan tentunya pendengar di kesempatan hari ini kami akan hadirkan spesial informasi terkait tentang tema yang mengangkat layanan Diskominfo E-Government. Dan tentunya apa saja sih ya layanan yang akan dihadirkan khususnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Oku Timur yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam hal ini tentunya kita akan dengarkan terlebih dahulu kira-kira apa sih tupoksi dari Bapak Sekretaris Bapak Urip Supriyatna SPMM selaku sekretaris ya yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika. Mungkin Bapak bisa jelaskan, silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Selamat siang. Pemirsa, pada hari ini saya selaku Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika akan menjelaskan pada Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2020 yang ditetapkan pada bulan Februari tanggal 2020. Baik, apa itu Bapak? Selanjutnya untuk susunan ataupun struktur dalam pelaksanaan tupoksi ini, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi pertama, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Selanjutnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Selanjutnya, pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas dinas. Berikutnya, pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan umum. Selanjutnya, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, serta kelompok jabatan fungsional. Pelaksanaan pembinaan administrasi ketatausahaan dinas dan penyelenggaraan pembinaan teknis serta administrasi terhadap unit pelaksana teknis dinas. Adapun untuk susunan dalam pelaksanaan tupoksi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari 5 eselon 3, yaitu sekretaris, kemudian bidang pelayanan informasi publik,
Selanjutnya bidang pengelolaan komunikasi publik, bidang persandian dan keamanan informasi, dan bidang layanan e-government. Nah, untuk saat ini kami akan mengangkat isu mengenai layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika khususnya di bidang e-government. Mungkin itu sekilas penjelasan mengenai pelaksanaan tupoksi. Oke, baik. Terima kasih Bapak tentang tupoksinya. Baik Bapak, nanti kita akan bertanya perihal tentang target pencapaian ya Pak ya. Di tahun 2024 sampai dengan di bulan April ini, apakah Dinas Komunikasi dan Informatika sudah mencapai target apa yang menjadi layanan-layanan tersebut Bapak dari beberapa bidang yang Bapak jelaskan tadi? Baik, terima kasih. Sebagai tolak ukur untuk pencapaian keberhasilan pelayanan publik khususnya penyediaan layanan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika untuk triwulan 1 kami melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan mendapatkan nilai IKM 86,07 per triwulan 1 pada tahun 2024. Adapun target kami di tahun 2004 indeks kepuasan masyarakat itu sekitar 88,25. Itu yang target kami. Iya, berarti artinya sudah hampir mencapai target ya Pak Insya Allah, ya. hampir. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan tetap semangat ya, dan kerja kerasnya akan membuahkan hasil Bapak ya. Terima kasih untuk penjelasan berkenaan dengan tupoksinya Bapak, apa yang disampaikan. Mudah-mudahan seluruh masyarakat Oku Timur tentunya bisa lebih mengerti. Ternyata apa saja sih layanan yang ada di Diskominfo Oku Timur. Pak Ari Febriansa SS, Kasih Infrastruktur e-Government, yang tentunya beliau membidangi beberapa layanan-layanan yang ada di e-Government. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan coba bertanya terlebih dahulu selaku Kasih Infrastruktur e-Gov nih Bapak. Apa sih menjadi tupoksi Bapak selama ini di ruang e-Government Bapak? Oke, terima kasih Mbak Yola. Kami ditugaskan menjadi Kepala Seksi Infrastruktur e-Government. Itu salah satu bidangnya adalah mengurusi tentang segala jenis infrastruktur jaringan-jaringan, baik itu perangkat-perangkat keras yang ada, perangkat-perangkat keras seperti server gitu, Mbak. Terus seperti LAN, hub. Nah, itu supaya bisa dimanfaatkan demi pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Tapi sebenarnya e-gov ini kebetulan lebih ke G2G. G2G itu government ke government. Jadi kita sekarang kan sudah ada namanya jaringan intra pemerintah yang sudah tersebar di 20 kecamatan itu, Mbak, seperti itu. Oke, sejauh ini di target tahun 2024 Bapak, apakah mengalami kendala dalam situasi penanganan pelayanan dalam e-government sendiri Bapak, khususnya di Kabupaten Oku Timur? Kalau kendala sementara tidak ada Mbak, tapi kalau permasalahan tetap pasti ada. Tetap pasti ada. Jadi kebetulan salah satu layanan yang ada di Diskominfo ini adalah layanan kendala layanan. Nah, ini kendala agak layanan. ini ya. Layanan kendala layanan. Nah, kan? Jadi kita di Diskominfo ini ada beberapa layanan. Nah, terus untuk pas tertentu dong, kalau layanan itu pasti ada kendala-kendalanya. Benar. Nah, terus kita harus menyiapkan layanan terhadap kendala-kendala layanan ini tadi. Sementara ini kita sudah ada grup WhatsApp yang di dalamnya itu terdapat admin-admin yang berkaitan dengan pekerjaan ini. Jadi kalau mereka misalnya memang ada kendala atau permasalahan, bisa disampaikan di situ, dan yang lain bisa memonitoring dan bisa kita tanyakan lebih lanjut permasalahannya di mana gitu kan. Kalau secara teknisnya kita akan minta foto perangkat gitu kan. Pasti ada. Kemudian sejauh ini berkenaan dengan layanan email pemerintah, itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Bapak. Oh ya, nah ini layanan email pemerintah ini Mbak, tahun kemarin Mbak Yola kita udah keliling ke seluruh OPD yang ada di Oku Timur ini. Kita sudah ke ini. Jadi gini Mbak, layanan email ini salah satu layanan yang akan kita buatkan secara gratis untuk seluruh. Jadi email ini diperuntukkan untuk
OPD dan ASN. Jadi OPD sendiri harus ada email, ASN itu terdiri dari 2, dipecah lagi, yaitu PNS dan P3K. Mereka ini sudah wajib kalau berdasarkan surat edaran dari Kemenpan itu tahun 2013, itu udah lama sekali sebenarnya aturannya, itu udah harus menggunakan email resmi pemerintah. Karena kan selama ini email kita yang kita pakai pribadi, itu adalah email buatan pihak luar, Mbak. Seperti Gmail, itu Yahoo Mail. Kan kita sering nih berkirim informasi yang attachment tuh, lampiran-lampiran yang mungkin sifatnya data-data itu tuh data-data penting seperti data-data keuangan, data-data kepegawaian, misalnya kan sering bertukar Nah itu kalau kita misalnya ngirim dari saya ke Mbak Yola misalnya kan, itu kan nanti kalau pakai Gmail ke Mbak Yola Gmail, itu nanti emailnya tersimpan di server mereka pihak luar tadi. Nah, sewaktu-waktu kalau misalnya memang mereka ada konflik of interest dengan kita, bisa diutak-atik ini datanya. Ini bahaya. Makanya sekarang ini pemerintah berinisiatif untuk membuat email sendiri. Nah, itu yang domainnya, ciri-cirinya itu ada .go.id di belakangnya gitu. Baik. Nah, itu bahayanya itu, Mbak. Itu kalau layanan email pemerintah sekilas seperti itu kan. Dan sejauh ini apa sudah berjalan? Sudah. Jadi kemarin itu ngobrol bersama Bapak Ari Febriansa selaku Kasih Inspektur yang disebut dengan layanan hosting. Nah, itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih, Pak Yola. Baik, para pendengar, ini kami akan jelaskan sedikit apa itu hosting. Hosting itu adalah layanan yang menyimpan situs web atau aplikasi web yang kita dimanapun, maupun di laptop, mau di tablet, di HP itu bisa diakses gitu kan. Itu adalah media penyimpanan. Nah, itu nanti akan di setting seperti sedemikian rupa. Itu akan bisa diakses gitu, Mbak. Jadi itu adalah media penyimpanan web yang nanti bisa dimanfaatkan oleh misalnya OPD-OPD lain atau kecamatan-kecamatan yang tampilkan di web itu dan bisa diakses oleh masyarakat luas. Baik. Kemudian Bapak berbicara masalah layanan virtual machine itu seperti apa? Virtual machine itu, Mbak, sama seperti hosting tadi, tapi virtual machine itu adalah sebenarnya servernya itu dibangun oleh operator servernya sendiri gitu, Mbak. Jadi kita harus ada server dulu gitu kan. Jadi ini teknisnya nih, Mbak Yola ya. Jadi teknisnya itu ada server. Terus nanti di dalam server tuh menjalankan server-server lain, OS lain yang di dalamnya tergantung resource besarnya VM tersebut, server tersebut untuk menjalankan berapa banyak server itu akan digunakan, seperti itu, Mbak. Baik. Kalau sejauh ini Bapak berbicara masalah layanan, adakah pernah mengalami kendala layanan dalam e-government berkenaan dengan layanan hosting? Oh iya, tentu, Mbak. Seperti apa contohnya, Bapak? Seperti contohnya misalnya nih, kita nih ada namanya layanan jaringan intra pemerintah terpadu yang sudah tersebar di 20 kecamatan dan 31 OPD serta 2 rumah sakit Oku Timur dan Martapura. Ini pasti ada kendala-kendala yang dihadapi kan, nah itu kita tuh sudah ada atau kebetulan masih dalam bentuk grup WhatsApp ya. Jadi setiap misalnya ada kendala, mereka akan laporan di situ, dan kita tuh sebenarnya ada software tersendiri untuk mengeceknya, itu namanya The Dude. Ya, jadi kan nanti kalau misalnya terpantau dia itu ada indikatornya merah. Kalau merah berarti putus. Nah, kita harus identifikasi dulu masalahnya, putusnya di mana, apakah ininya nggak hidup, misalnya routernya nggak hidup, access pointnya nggak hidup, itu kita harus lebih dalam lagi. Tapi ada kendala-kendala tadi itu tetap ada, tapi kita supaya lebih cepat. Jadi kalau pakai media WhatsApp itu lebih cepat untuk diselesaikan gitu. Oke. Kemudian sejauh ini adakah jaminan keamanan data untuk layanan tersebut, Bapak? Oke. Untuk jaminan tentu, Mbak. Jadi seperti ini.
Jadi kita ini kalau membahas masalah ini layanan, kalau kebetulan di kantor kita sudah kita pasang atau firewall untuk keamanan sirkulasi data yang ada di ruang server kita. Nah gitu Mbak. Ya memang kita akui dengan firewall kita yang seadanya ini tentu tidak bebas, tapi paling enggak dengan adanya ibaratkan aja misalnya mana yang lebih aman, kita nyewa satpam atau yang nggak pakai satpam gitu kan, untuk masuk di ini untuk jagain komplek perumahan kita kan, paling nggak dia ada filter dulu sebelum masuk di ini tuh, di jaringan kita di stop dulu apa ininya, keperluannya apa, kalau misalnya memang mau ke dalam mau ketemu dengan siapa gitu kan, nah itu kode-kode ini udah kita masukin ke firewall tersebut yang nanti insya Allah lebih sedikit lah risikonya kalau tanpa pakai firewall tadi. Ibaratnya seperti itu Mbak. Baik, jadi intinya keamanan tetap terjamin ya Bapak Allah. ya. Jadi tidak mudah untuk bisa dibobol atau lain sebagainya gitu ya Pak ya. Oke. Kemudian berbicara masalah fitur dari hosting ini, apa nih Bapak yang bisa didapatkan oleh masyarakat penggunanya? Oke, jadi untuk ini dari OPD itu nanti akan dapat namanya akun cPanel dan storage database. Nah itu yang pertama, mereka akan bisa mengelola website mereka sendiri tanpa harus ke kita lagi. Jadi dengan adanya akun cPanel tadi mereka bisa modifikasi atau update data terbaru tentang informasi yang ada di OPD itu. Selanjutnya mereka akan mendapatkan alamat domain okutimur.go.id di belakangnya. Oh baik. Nah sejauh ini Bapak, apakah ada syarat setiap OPD untuk mengikuti layanan hosting ini Bapak? Oke, ya. Kalau untuk syaratnya kita OPD tersebut dapat mengirimkan berkas langsung ke kantor kita, ke Diskominfo Oku Timur. Berkasnya itu berupa surat permohonan layanan, surat persetujuan layanan, dan biodata admin OPD. Nah, ini admin OPD ini diharuskan berstatus PNS, Mbak, dan memiliki wajib ini kemampuan untuk mengelola hosting dan web. Itu. Baik. Jadi dan syarat khusus tersebut gratis ya Bapak? Oh iya tentu, ini surprise-nya lagi untuk seluruh OPD. Iya gratis. Baik. Itu tidak dipungut biaya sama sekali. Nah itu gimana kalau Mbak Yola dengar kata gratis pasti berlomba-lomba daftar semua ya Pak ya? Iya, kalau sejauh ini udah berapa persen nih Pak untuk OPD wilayah Oku Timur? Kalau sekarang ini belum Mbak, masih dalam tahap kami lagi bangun, tapi kemarin itu sudah ada beberapa. Jadi gini, kenapa kami mengadakan layanan hosting ini, Mbak, sedikit ini untuk para pendengar semua. Jadi banyaknya ada OPD itu datang ke Kominfo gitu kan, mengadukan mahalnya sewa hosting per tahunnya. Ada yang bisa mencapai 50 juta per tahun gitu kan. Nanti tahun depan perpanjang lagi kontrak gitu kan. Hosting kalau nggak tuh websitenya nggak bisa dibuka gitu kan. Nah itu tuh udah ini, kalau kami ini nggak pakai itu lagi Mbak. Jadi udah cukup datang aja ke Kominfo, penuhin persyaratan yang dibutuhkan, terus wajib tadi ada adminnya dari OPD yang PNS itu yang bisa mengelola web tersebut. Nah nanti akan kita berikan free, gratis gitu kan. Nanti mungkin di dalam waktu inilah di tahun 2024 ini mungkin nanti akan ada pelatihan cPanelnya Mbak untuk mengelola website ini. Kapan kira-kira? Itu mungkin pertengahan tahun ini mungkin, itu di perkiraan kalau nggak ada ini insya Allah itu. Dan itu dibuka untuk umum seluruh OPD? Ya, dibuka untuk umum seluruh OPD. Dan pelatihan itu gratis atau? Iya, gratis dari ini kita. Baik. Jadi jangan disia-siakan untuk seluruh OPD tentunya ya Pak ya. Baik Pak Ari, berkenaan dengan hosting ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita masuk ke segmen ketiga Pak Ari? Sebenarnya ya mari ini mungkin himbauan untuk bapak-bapak ini semua, untuk OPD yang ada di Oku Timur ini, kita ini sudah ada layanan hosting itu. Jadi layanan hosting ini yaitu tadi disebutkan untuk nyimpan situs web. Jadi mungkin bapak-bapak
yang ada di ini pimpinan, para pimpinan yang ada di OPD itu bisa mengefisiensi anggarannya gitu kan. Jadi selama ini perlu sewa hosting tadi yang puluhan juta itu nggak perlu lagi, jadi kan. Jadi perlu dengan Kominfo kita akan ini insya Allah kita bantu itu kan untuk penghematan anggaran ini tadi. Cuman itu aja lah. Baik, terima kasih Pak Ari. Nanti kita lanjut ke segmen ketiga pendengar dan masih bersama kami dalam program Bupati Menyapa. Di segmen ketiga kita akan undang Anda untuk bergabung melalui layanan telepon di 0735481800. Kita akan break sejenak dan akan mengundang Anda sesaat lagi setelah dengarkan koleksi menarik suara indah dari miliknya Endang Estaurina pendengar dengan Antara Benci dan Rindu.